Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kebanyakan manusia di masa tuanya tidak menggunakan sisa waktunya untuk bertaubat dan memperbanyak mengingat kematian. Bahkan sebagian manusia semakin tua semakin banyak berfoya-foya, membanggakan harta dan keturunan, serta semakin tamak. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian, manusia akan lebih banyak beramal dan bertaubat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Kemudian ia bertanya lagi, "Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati." Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan terdapat sebuah nasihat berharga dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan kebanyakan manusia sering berandai-andai, andaikan umur mereka panjang, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai alibi untuk bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi manusia banyak uzur, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah telah memberi uzur kepada seseorang yang dia akhirkan ajalnya hingga mencapai usia 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan makna hadis tersebut, yaitu tidak tersisa lagi uzur atau alasan. Misalnya berkata, andai usiaku dipanjangkan, aku akan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Allah Ta'ala pun telah memberikan peringatan jelas untuk manusia agar senantiasa segera bertaubat dan mengingat bahwa ajal mereka sudah dekat. Allah berfirman yang artinya, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Al-Quran Surat Fatir ayat 37. Maksud dari An-Nazir atau peringatan dari ayat ini adalah uban. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Ja'far Al-Baqir, Qatadah, Sufyan bin Uyainah, bahwa mereka menafsirkan makna nazir atau peringatan adalah rambut uban. Tafsir Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, rambut uban, demam, dan kematian bagi manusia merupakan peringatan akan kematian. Tafsir Al-Qurtubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Sebegitu penting kehadiran uban ini untuk manusia, sehingga terdapat larangan untuk mencabut uban, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu pun akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Untuk itu sob, sebenarnya cukuplah bagi kita semua peringatan dan pertanda dari Allah untuk kita agar senantiasa mengingat bahwa ajal kita sudah semakin dekat, seperti peringatan dalam bentuk uban. Wallahu a'lam bishawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.